Kalian pernah lewat Jalan Braga di Bandung malam-malam? Di antara gemerlap kafe dan bangunan bersejarah, ada satu rumah peninggalan Belanda yang berdiri dalam diam. Arsitekturnya klasik, megah, dan kalau siang hari kelihatan sangat cantik. Tapi coba deh perhatikan lagi saat matahari terbenam. Jendela-jendelanya yang besar itu seolah berubah menjadi sepasang mata yang mengawasi setiap langkah kita. Rumah itu menyimpan sebuah cerita yang lebih kelam dari bayangan malam tergelap sekalipun. Konon, rumah itu dulunya milik seorang dokter Belanda bernama Van Eycken, sosok yang dikenal sangat eksentrik. Warga sekitar sering berbisik kalau dokter Van Eycken bukan sekadar dokter biasa. Di ruang bawah tanah rumahnya yang lembab, ia sering melakukan eksperimen-eksperimen aneh pada pasiennya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tidak ada yang tahu pasti, tapi jeritan-jeritan samar yang terkadang terdengar dari balik dinding tebal itu sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Setelah era kolonial berakhir dan perang usai, rumah itu ditinggalkan begitu saja, kosong, sunyi, dan mulai lapuk dimakan waktu. Bertahun-tahun lamanya, tak ada yang berani mendekat. Sampai suatu hari, seorang fotografer muda dan berbakat bernama Danu tertarik dengan pesona arsitektur klasiknya. Ia memutuskan untuk menyewa rumah itu selama beberapa hari untuk sebuah sesi pemotretan fashion. Baginya, rumah kosong itu hanyalah sebuah latar yang eksotis. Danu membawa timnya masuk. Mereka membersihkan debu, memasang lampu-lampu sorot, dan mengatur segala properti. Sesi pemotretan berjalan lancar. Sang model berpose anggun di depan sebuah cermin besar dan antik yang tergantung di ruang tengah. Cermin dengan bingkai ukiran kayu yang rumit itu menjadi pusat perhatian. Klik, klik, kamera Danu terus bekerja, menangkap setiap momen dengan sempurna. Semua tampak normal sampai Danu mencetak hasil fotonya. Saat melihat hasil cetakannya, jantung Danu serasa berhenti berdetak. Di salah satu foto terbaiknya, tepat di belakang sang model, ada sebuah bayangan aneh. Sosok seorang pria tinggi, mengenakan seragam putih seperti jas dokter zaman dulu. Wajahnya tidak jelas, tapi tatapannya terasa begitu tajam, lurus, menembus lensa kamera. Padahal Danu yakin 100% saat foto itu diambil, tidak ada siapapun selain dia dan modelnya di ruangan itu. Siapa pria itu? Rasa penasaran bercampur takut mendorong Danu untuk kembali ke rumah itu keesokan malamnya. Sendirian, ia ingin membuktikan bahwa apa yang ia lihat di foto hanyalah ilusi optik atau kesalahan teknis. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang rimang-rimang masuk melalui jendela besar. Ia berjalan menuju ruang tengah, tepat ke hadapan cermin antik itu. Danu menatap pantulan dirinya di cermin. Awalnya tak ada yang aneh, hanya wajahnya yang tegang dan pucat. Tapi perlahan, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di dalam pantulan itu. Dari kegelapan di belakangnya, bayangan pria berseragam putih itu muncul lagi. Kali ini, ia berjalan perlahan, semakin dekat, seolah hendak menepuk pundaknya. Refleks, Danu langsung berbalik badan. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong melompong. Saat ia kembali menatap cermin, napasnya tercekat. Tepat di tengah cermin itu, sebuah retakan panjang muncul. Seolah ada sesuatu dari dalam sana yang berusaha keluar. Rumah itu masih berdiri tegak di Braga hingga hari ini. Menjadi saksi bisu sebuah misteri yang tak terpecahkan.
Orang-orang yang kebetulan lewat di depannya saat larut malam kadang mengaku melihat cahaya lampu berkedip-kedip dari jendela di lantai atas. Ada juga yang bilang, kalau kau cukup berani untuk berdiri di depan pintunya yang kokoh, lalu mengetuknya 3 kali, mungkin seseorang atau sesuatu dari balik cermin itu akan menjawab ketukanmu. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Tulis di kolom komentar kalau kalian punya cerita seram tentang tempat-tempat di kota kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah waspada dalam gelap.